Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Halim semua, ketemu lagi di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, apalagi kalau bukan di Diari Halim. Dan juga Alhamdulillah kita ketemu lagi sama guru kita, Ustaz Abu Umar Andri Mas Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar? Ustaz? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat ya, selalu semangat. Ustaz, ya? Mantap. Alhamdulillah di episode sebelumnya kita udah bahas nih sahabat semua tentang mindset. Betul. Ya. Jadi seorang pengusaha dan juga terkait harta yang haram, hal-hal apa aja yang harus kita hindarin, termasuk juga dampaknya seperti apa. Dan pembahasan kali ini Ustadz kita akan lebih bahas mengenai rezeki. Mengenai rezeki dan mungkin hal yang harus kita lakuin. Kalau misalnya sebelumnya kita bahas mindset, kita bahas hal yang dilarang, kali ini kita bahas apa yang dilakuin tapi dalam arti lebih pada ibadah Ustadz. Lebih pada ibadah. Kalau sebelumnya kan skill nih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita pada ibadahnya. Nah, Ustadz, namun sebelum pada kunci-kunci rezeki Ustadz, yang mungkin bisa kita lakukan, hal apa yang kita lakukan untuk menarik rezeki, saya jadi penasaran Ustadz. Sebetulnya kan rezeki itu udah Allah takar. Betul. Udah Allah takar, udah Allah tentukan. Bahkan kalau yang saya baca dalam hadis, ya mungkin nanti Ustadz bisa, kalau keliru bisa diluruskan Ustadz. Kalau dalam hadis itu katanya bahkan sebelum kita sampai ke dunia pun dilahirkan oleh seorang di dalam rahim kita udah ditentuin rezekinya gitu. Betul. Nah, cuman rasanya entah itu manusiawi atau wajar atau enggak, kadang kita masih sering ngerasa khawatir gitu dengan rezeki gitu. Sering nggak tenang kalau misalnya nggak pegang uang misalnya gitu saja. Ngerasa kayak gitu. Dan ini sebenarnya wajar nggak sih sebagai seorang muslim kita khawatir dengan rezeki gitu. Fadhol Ustaz, itu dulu saja. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kembali berjumpa di Halim Quran bersama Kang Riki, moderator kita yang ganteng. Masya Allah. Baik ya. Ya, jadi di episode ketiga ini masih di pembahasan muamalah ya. Kita membahas tentang kunci-kunci rizki. Ya, dan tadi pertanyaan Kang Riki soal adanya ketakutan atau kekhawatiran. Dan memang itu adalah fitrah ya yang Allah ciptakan bagi manusia. Ya, jadi makanya kita belajar ada yang namanya ketakutan itu yang tobi'i sifatnya. Tobi'i itu tabiat. Oh, iya kan? Iya. Jadi kan ada yang namanya takut itu kan takut tobiat. Takut binatang buas, ya nggak? Takut kedinginan, takut kepanasan, takut kelaparan. Iya, itu emang ada di setiap manusia. Iya, kalau nggak ada ini namanya malaikat. Iya, bukan manusia. Betul nggak? Nah, jadi itu memang sudah ada pada diri kita. Ya, apapun latar belakangnya yang namanya insan, manusia mesti ada yang disebut dengan kekhawatiran. Hanya bedanya ya, nah karena kita seorang muslim ya, karena kita belajar tauhid itu dia. Ya. Nah, makanya kalau disebut apakah dia adalah hal yang wajar, kalau sifatnya tabi'i wajar. Ya. Nah, tetapi karena kita ditekankan untuk mempelajari agama kita, mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Azza wa Jalla. Nah, itu akan mengikis ketakutan itu sehingga ketakutan itu tidak berlebihan. Kan ada orang ini kan ya takut miskin sampai akhirnya tadi melakukan hal-hal yang terlarang kan. Iya, gimana sih saya takut nggak makan besok. Ya udahlah saya ngejamret aja lah. Ya kan begitu kan? Iya. Atau ya udahlah. Ya tadi subhanallah barakallahu fikum. Maka itulah kenapa dalam agama kita itu menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya. Karena berpengaruh ke ya aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Ya, termasuk tadi kan mencari nafkah, bagaimana berharap pada hari esok. Ya, makanya subhanallah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, terutama ya, Kang Riki, ilmu yang menyangkut keyakinan kita kepada Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi andai pun ya ada kekhawatiran, ya namanya kita hidup kan subhanallah, bisa jadi
khawatir digigit binatang buas, kan? Naik motor khawatir ketabrak. Di segala apanya ada kekhawatiran. Betul. Khawatir kerja, khawatir dipecat, kan? Iya. Emang yakin seumur hidup di sini? Tuh sampai ketawa tuh Mas Kang Torik. Ya, jadi itu wajar. Tetapi yang membuat kita tenang itu adalah kita punya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita nggak bergantung sama gaji. Iya, coba kalau gaji uang kan, itu sama aja tadi seperti tadi ketakutan berlebihan kepada uang, ketakutan berlebihan kepada sesuatu makhluk itu semuanya. Nah, itu pesan dari kami, subhanallah, kita mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ya tauhid dan akidah kita. Nah, biasanya dari situ ya kita memulai untuk menghilangkan, mengikis kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Memang berarti lebih pada keyakinannya Ustaz ya, Betul, kepada Allah ya. Sebetulnya kalau kekhawatiran ya wajar juga sih, namanya manusia. Betul. Ada kekhawatiran itu, tapi kalau misalnya kita lebih dekat dengan Allah, sebetulnya nggak akan berlebihan kekhawatirannya, sebatas wajar lah manusia untuk khawatir itu. Nah, Ustaz, mengenai rezeki ini ya kita pada inti pembahasan mengenai rezeki, kunci-kunci yang mungkin bisa kita lakukan Ustaz untuk membuka pintu rezeki Ustaz. Siap, Masya Seperti Allah. apa Ustaz? Dari yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Apa Ustaz yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul, kunci yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki Ustaz? Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi karena tentu kita ini bukan tablik akbar ya, panjang pembahasannya. Jadi kunci pembuka pintu rezeki itu belasan banyak sekali. Ya, dan kita kalau bahas secara detail waktunya sangat panjang. Nah, memang Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad itu sedikitnya ada 4 hal yang menghambat datangnya rizki dulu. Nah, ini penting nih. Sebelum faktor pembuka pintu rizki, ada yang penghambat juga. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah, yang pertama itu kebiasaan orang tidur di waktu pagi. Ini kan sifat malas kan? Ya. Subhanallah. Tadi kita sudah bahas di episode sebelumnya tadi perbedaan anjing sama kambing. Ya. Jadi kambing itu begitu tidur di awal malam, ya. Bangun juga di akhir malam, lebih awal. Benar-benar. Iya. Makanya itu kebiasaan Rasulullah, kebiasaan umat Islam yang terbaik itu, dia tidak bergadang. Iya. Dia tidur itu di awal malam. Kalaupun ingin bergadang itu ada keperluan-keperluan yang bermanfaat. Iya. Jangan sampai bergadang nggak sholat subuh kan? Iya, sholat subuh kok jam 8 pagi. Ya. Nah, makanya kata Nabi kita, subhanallah, jadi Nabi kita sudah mendoakan waktu pagi. Ya, maka dalam hadis Sohr Al-Ghomidi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan semisalnya, Nabi kita sudah mendoakan waktu pagi untuk umat Islam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ya di pagi hari mereka. Nah, maka ketika umat Islam semakin berpagi-pagi hari, subhanallah, ke kantornya, berdagangnya, subhanallah, itu masya Allah akan membuka pintu rezeki yang besar. Bahkan periwayat hadis ini namanya Sohr ini, setelah dia mendengar doa Nabi ini, beliau itu pedagang dan luar biasa. Beliau berdagang aja apa saja sukses. Karena beliau kalau mau mendagangkan usahanya, mengekspor, ya kalau dulu kan pakai unta ya, ke Suriah, ke Yaman, itu mesti setelah sholat subuh. Iya, dia sudah siapkan unta-untanya. Setelah sholat subuh, dia naikkan barang perdagangannya ke atas unta-untanya, dia berangkatkan subuh, dan dia buktikan dia jadi niagawan yang sukses karena mengikuti wasiat dari Nabi SAW. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Nah, makanya kelihatan ya, siapa yang hidup tuh kayak anjing tadi. Anjing kan begitu kan, ngelolong, sampai malam. Iya, pagi hilang suaranya. Iya, bener. Coba lihat pagi-pagi kan banyak kukuryukan ayam kan, anjing hilang. Nanti bunyi lagi dia mau zuhur, mau jam 10 tuh, tidur dia pagi. Makanya pemalas. Kata Imam Ibnul Qayyim, subhanallah, itu biasanya tidur di waktu pagi itu, menutup pintu rizki. Lalu yang kedua, kata beliau, sedikitnya sholat. Ya, atau bahasa lainnya kata beliau, kurangnya ketakwaan kepada Allah. Itu sholat itu, ya,
Makanya kenapa subhanallah barakallahu fikum salat itu menjadi rukun Islam kita yang kedua. Salat itu kan maknanya secara bahasa artinya doa. Tuh. Iya. Maka orang ya subhanallah yang rajin salat, menjaga salat 5 waktunya dengan baik, itu Allah jamin dengan ya rizki dari Allah Jalla wa Ala. Jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Ya subhanallah. Lalu yang ketiga kata beliau penghambat datangnya rizki itu adalah sifat malas. Ya bayangkan ya sudah tidur di waktu pagi, nggak pernah sholat, hidupnya malas-malasan. Ya hidupnya malas-malasan. Nah, maka subhanallah kita lihat Nabi kita SAW itu membagi hidupnya dengan baik. Ya kan? Masya Allah ada waktu tidur lebih awal di setengah malam, lalu bangun di sepertiga malam. Ya subhanallah kalau mau puasa kita sahur di pagi hari, sholat subuh, lalu kita keluar menebar mencari rizki. Banyak para sahabat itu kalau sudah selesai sholat subuh berzikir pagi petang, mereka menebar. Yang satu berdagang, yang satu ke kebun, yang satu subhanallah ya dengan profesinya masing-masing. Jadi itu luar biasa. Makanya subhanallah kata beliau setelah sedikitnya sholat, tidur di waktu pagi, malas-malasan, yang keempat itu Kang Riki khianat. Oh. Iya. Jadi ketika seseorang itu memiliki sifat khianat, tidak bisa dipercaya, itu menutup pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya barakallahu fikum, ya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya setelah 4 ya sifat ini kita tutup, maka ada 4 hal pula yang membuka pintu rizki secara umum. Yang pertama, ya subhanallah, pembuka pintu rizki yang utama itu adalah istighfar dan taubat. Ya, makanya kan kenapa kita coba lihat, kan ada dalam agama kita itu kan sholat istisqa itu ya. Ya, kalau kita lagi kemarau, hujan ya, hujan nggak turun, ya kita sholat istisqa, ya nggak, mengangkat tangan tinggi-tinggi, bertobat kepada Allah. Itu ternyata subhanallah taubat itu ya akan membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini penting sekali dan banyak sekali doa Nabi Nuh, doa Nabi Hud ya, di surat Nuh, di surat Hud, itu semua nabi Allah beri rizki karena mereka beri perintah wahyu oleh Allah ya agar membuka pintu rizki kehidupan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah berfirman kan, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, ya kata Nabi Nuh, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian sehingga Dia yang Maha Pengampun, maka Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Nah, jadi subhanallah, sampai kata para ulama, nanti kalau Kang Riki menikah, misalnya contoh Kang Torik nih, sebutin lagi ya Kang Torik, menikah tapi sulit punya anak, itu kan anak itu rizki, ya berarti dalam surat Nuh ini, ya kata Allah perbanyak istighfar, ya maka siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan kirim hujan yang lebat, itu bagi yang kemarau. Dan yang kedua, Allah akan menambah harta dan anak. Jadi yang sulit dapat anak, perbanyak istighfar. Ya, nah itu istighfar itu akan membuka pintu-pintu rizki. Nah, dan jangan lupa sekali lagi kita sudah bahas, rizki itu bukan yang cuan ya. Sempit sekali kau kalau hanya memikirkan ya rizki itu cuma duit saja. Ya enggak. Rizki itu ada dua kan. Yang terpenting itu sebenarnya rizki yang Allah masukkan ke dalam hati. Itu rizki juga. Ketenangan hidup. Ya, emang enggak, bukan rizki itu. Itu rizki yang utama kan. Khusyuk dalam sholat, tenang sama istri rukun, ya kompak sesama karyawan halim Quran. Itu rizki dari Allah. Apa gunanya duit banyak bertengkar tiap hari antara Kang Riki dan Kang Torik? Ya enggak? Baru ketemu aja rasanya pengen berantem kan? Iya, itu bukan rizki, musibah itu namanya. Kira-kira begitu. Ya itu yang kadang-kadang orang ini, ya anak-anak muda sekarang ini terutama yang harus diluruskan. Mereka berpikir rizki itu cuma harta. Ya, sedangkan kita ini teman-temannya para pendengar setia Halim Quran, di bisnis saja kita sudah bahas ada 4 aset. Ya, aset duit itu cuma 1 aset, namanya aset kertas. Iya, aset kertas. Aset itu ada 4. Iya, aset kertas. Ya,
Tapi ada aset-aset yang orang tidak tahu. Ya, ada aset namanya aset sumber daya manusia. Iya, subhanallah. Ini luar biasa. Yang Halim Quran ini kan asetnya bukan hanya gedung, kursi, meja, TV, kamera ini. Ya. Kang Riki ini aset. Kang Torik ini aset. Subhanallah. Malah yang ini yang harus dikuatkan asetnya. Iya dong. Sampaikan kepada pimpinan. Iya. Jadi orang sekarang itu memikir rizki itu aja duit aja. Kalau nggak duit bangunan, tanah, motor, kendaraan, mobil, ya kan? Itu keliru besar itu. Nah, jadi karena kita hubungannya dengan entrepreneur, muamalah ini, nah itu yang kami ingin luruskan kepada semua orang yang ingin masuk wilayah kewirausahaan ini, bisnis. Jangan sampai Anda hanya tersempitkan rizki itu kepada yang sifatnya zohir semata. Ya, ada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu yang aset-aset yang tidak kelihatan tadi. Ya, nah, kalau bahasa kerennya di dunia kita ada tangible, ada intangible, yang tidak nampak. Ini tidak nampak ini kan? Subhanallah, ya, aset sumber daya manusia, ya, kekompakan, leadership, komunikasi. Nah, semua itu adalah rizki. Ya, Kang Riki yang luar biasa. Jadi kalau Kang Rizky punya anak soleh, istri taat sama suami, ya, enak dipandang. Wih, itu teh rizki Kang Riki. Walaupun mungkin duit cuma 5.000. Iya. Coba Kang Riki walaupun bawa pulang uang 50 juta, kalau lihat wajah istrinya serem, ya nggak enak dipandang. Coba apa gunanya 50 juta? Betul. Iya. Nah, Kang Riki nyuruh anaknya durhaka. Apa gunanya 50 juta, 100 juta? Betul. Punya anak durhaka. Iya. Malah itu bukti rizki itu dicabut dari Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Begitu kira-kira. Makanya istighfar. Ya, lalu yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, kebalikannya tadi, sedikit sholat, ya, sedikit takwa, maka pintu rizki itu ketakwaan. Ya, maka Allah berfirman dalam surah At-Talaq kan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha ya yaj'al lahu makhraja. Maka ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka siapa yang bertakwa, rajin sholat, dijaga sholat Jumatnya, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, kalau sudah waktunya bayar zakat, jangan ditilap zakat itu, ya, jangan dikorupsi, ya kan? Subhanallah, kalau sudah saatnya naik haji, ya, jangan uang itu di foya-foya saja, ditumpuk-tumpuk, ya. Nah, sedekah ke fakir miskin, anak yatim piatu, begitu kira-kira. Nah, maka tunggulah, rizki itu akan datang dari arah-arah yang kita tidak sangka. Nah, begitu kata Imam Ibnu Qayyim, ya subhanallah, banyak beristighfar, banyak ya bertakwa kepada Allah, ya terutama melakukan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban. Lalu kata beliau rahimahullah, jangan lupa ya membiasakan sedekah. Iya. Nah, ini sedekah itu pintu rizki juga yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, makanya biasanya orang pelit ya, sedikit juga rizkinya. Iya. Tapi jangan lupa ya, kadang-kadang kita itu gitu. Bersedekah itu pakai matematika, itu yang kelirunya. Kalau bersedekah 10.000 pengen balik 100.000, ya kan? Ustadz, ada nggak sedekah 10.000 balik 100.000? Ya belum tentu. Ya subhanallah. Kalau kita bersedekah menghitung-hitung begitu, nanti kita stres. Ya nggak? Bersedekah 5.000 pengen balik 50.000. Ya kalau nggak balik gimana? Ya padahal kita bersedekah itu kan kita ingin berharap akhirat toh. Betul. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para sahabat Nabi itu walaupun banyak amalannya, ya nggak subhanallah. Ya sebagian mereka tetap miskin hidupnya. Tapi itu tidak menjadi aib bagi mereka. Mereka tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, makanya banyaklah bersedekah, karena bersedekah itu akan membuka pintu rizki yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya begitu. Cukup sepertinya subhanallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pendengar Halim Quran. Ya. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Alhamdulillah sahabat semua, ini kita jadi tersadarkan Ustaz. Barangkali di episode-episode berikut, sebelumnya juga kita bahas mengenai proses tuh ya, di episode sebelumnya. Dan juga mungkin dari sahabat semua ada yang mungkin ya ngerasa, wah ini udah ngelakuin itu, udah usaha ini itulah Ustaz gitu ya. Tapi kok masih gini-gini aja. Nah, barangkali ini jadi jawaban Ustaz gitu. Ya, barangkali betul. bisa jadi usaha kita ini udah kenceng nih sebetulnya. Cuman
Ya barangkali pas subuh-subuh, habis subuh kita malah tidur, siang baru kerja gitu ya. Atau mungkin istighfarnya kita yang kurang, Ustaz. Istighfar yang kurang ataupun salatnya, takwanya itu yang masih kurang. Itu menjadi jawaban sahabat semua. Jadi ternyata nggak hanya proses dalam artian kita berusaha untuk ya apa ya, berusaha dalam hal dagang lah misalnya atau lain-lainnya, tapi juga dalam hal itu Ustaz ya, dalam hal kita beribadah kepada Allah, kemudian juga beristighfar atas dosa-dosa kita, itu juga sangat berpengaruh pada sebanyak apa rezeki yang mungkin kita dapatkan. Dan tadi rezeki itu ternyata bukan hanya masalah uang sebetulnya, bahkan hal-hal di sekitar kita, termasuk dari kita, kesehatan kita Ustaz ya. Betul. Iman Islam itu juga termasuk rezeki yang dari Allah yang harus kita syukuri tentunya. Betul, Masya Allah. Baik sahabat Halim semua, ini adalah episode terakhir kita bersama Ustaz Abu Umar Andri Mas Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak udah banyak sharing nih sama teman sahabat Halim semuanya. Mudah-mudahan apapun yang sudah Ustaz sampaikan menjadi keberkahan dan juga kebaikan Ustaz untuk Ustaz insyaallah. Dan sahabat semua, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube Halim Quran. Dan kalau sahabat semua punya pertanyaan ataupun punya usulan tema nih yang mau kita bahas di episode selanjutnya, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan itu saja mungkin kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.